Dunia kerap dilanda banyak sekali masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga ketegangan politik. Maka tak heran apabila muncul banyak sekali kelompok antar negara untuk mengatasi berbagai masalah. Dan di antara banyaknya kelompok yang ada, G7 dan G20 adalah yang paling menonjol. Namun menariknya, keduanya bukanlah organisasi maupun kelompok. Pada tahun 1975, untuk mengatasi krisis minyak dan resesi global, negara-negara maju, khususnya negara-negara barat, membentuk G6 dengan beranggotakan 6 negara maju, yakni Amerika Serikat, Britania Raya, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang. Kemudian pada tahun 1976, Kanada secara resmi bergabung dan G6 berubah menjadi Group of Seven atau G7. G7 sendiri adalah forum tidak resmi yang fokus utamanya adalah mengatasi isu-isu ekonomi, keuangan, dan politik internasional yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Seiring berjalannya waktu, cangkupan pembahasan G7 menjadi lebih luas, mulai dari masalah lingkungan, keamanan global, teknologi, hingga kesehatan. Selain itu, G7 juga menjadi tempat elit bagi negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi, militer, dan politik terbesar di dunia. Meskipun hanya terdiri dari 7 negara saja, pengaruhnya sangatlah besar, terutama dalam kebijakan luar negeri, keamanan global, dan arah sistem keuangan dunia. Bayangkan saja banyak lembaga penting dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO bisa dengan mudah dipengaruhi oleh negara-negara G7. Di sisi lain, G7 kerap dikritik karena dianggap terlalu eksklusif dan tidak mencerminkan keragaman ekonomi dunia. Bisa dibilang semua anggotanya merupakan negara maju dan sebagian besar berasal dari barat. Pada tahun 1999, untuk mengatasi krisis keuangan yang melanda benua Asia, khususnya negara-negara berkembang yang efek dominonya adalah krisis global, maka dibentuklah Group of 20 atau G20. Ini merupakan sebuah forum baru yang mempertemukan negara-negara dengan ekonomi terbesar, baik itu yang maju maupun berkembang. Forum tidak resmi ini memiliki anggota yang terdiri dari 19 negara dan satu organisasi, yakni Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Menariknya, dengan keanggotaannya yang lebih luas, G20 mencerminkan realitas baru bahwa kekuatan ekonomi dunia tidak lagi hanya dimiliki oleh Barat, melainkan tersebar ke berbagai kawasan. Kini, tujuan utama G20 cangkupannya tentu saja menjadi sangat luas, mulai dari mengatasi kebijakan fiskal, perdagangan global, perubahan iklim, krisis pangan, hingga keuangan digital. Penting untuk dicatat, G7 dan G20 tidak saling bersaing, melainkan saling melengkapi. Meski begitu, G7 dan G20 memiliki perbedaan. Seperti yang diketahui, G7 lebih kecil, lebih eksklusif, dan cenderung membahas isu-isu strategis dari sudut pandang negara-negara maju. Keputusan atau pernyataan dari G7 sering dianggap mewakili kepentingan politik Barat, terutama karena dominasi negara-negara NATO berada di G7. Di sisi lain, G20 tentu lebih besar dan inklusif. Forum ini lebih menekankan kerjasama ekonomi dan pembangunan global antara negara maju dan negara berkembang. Di dalamnya terdapat negara-negara dengan sistem politik dan ekonomi yang tentunya sangat beragam, mulai dari demokrasi liberal seperti Jerman hingga ekonomi pasar sosialis seperti negara China. Meskipun G7 masih memegang pengaruh kuat dalam isu-isu keamanan dan politik global, banyak pengamat menganggap bahwa G20 kini memiliki legitimasi lebih tinggi dalam urusan ekonomi internasional karena mencerminkan perubahan struktur kekuatan dunia yang semakin multipolar. Bayangkan saja, secara ekonomi G20 mewakili sekitar 85% dari PDB dunia, sedangkan G7 hanya mencakup sekitar 40 hingga 45% PDB dunia. Oleh sebab itu, tak heran apabila G20 kini dianggap lebih berpengaruh dalam hal ekonomi dunia. Namun penting untuk diingat, jika dari sisi politik, militer, dan kelembagaan internasional, G7 tetap yang paling berpengaruh.